Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 7 Desember 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyak orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga, bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, ada sesuatu yang bisa kita tangkap dan mungkin belum pernah kita pikirkan kemarin-kemarin. Nah, apa itu? Ternyata iman itu bisa kelihatan. Ternyata iman kita itu bisa kelihatan. Nah, saya kutipkan. Mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ternyata iman bisa kelihatan. Kapan iman kita ini kelihatan? Kapan? Ayo. Dan kita menangkapnya di dalam Injil yang baru saja kita dengarkan ini. Ketika kita berupaya, ketika kita berjuang. Nah, seperti tadi saya bacakan ya, mereka naik ke atas rumah, membuka atap, menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Itu upaya yang seperti apa itu? Perjuangan yang seperti apa? Itu mungkin ekstrim, upaya perjuangan yang ekstrim. Naik ke atas atap, membongkarnya, lalu menurunkan si lumpuh. Bagaimana susahnya itu. Namun Yesus melihat iman mereka, dan disitulah berkah Allah melimpah. Nah, semoga ini menjadi keyakinan kita. Kita dibuka mata iman kita. Iman kita kelihatan ketika kita sungguh-sungguh mau berupaya, berjuang, bahkan dengan cara-cara yang ekstrim, yang sungguh-sungguh diupayakan, susah namun dicoba.
Nah, ini juga pas di masa pandemi ini. Apakah di situasi yang susah ini juga kita mengupayakan upaya-upaya yang ekstrim dalam arti tertentu, cara-cara yang sungguh luar biasa, sehingga Tuhan akan melimpahkan berkah yang melimpah untuk kita. Semoga kita meyakini bahwa iman kita kelihatan dalam upaya perjuangan hidup kita. Semoga dengan demikian Tuhan pun melihat iman kita dan akan melimpahkan berkat yang kita butuhkan di masa yang istimewa ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.